Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan Franky dan Ripley yang sedang berada di depan sebuah bangunan yang tercipta dari tubuh robot kuno. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, robot kuno itu diperkirakan sudah berada di Elbaf lebih dari 3000 tahun yang lalu, jauh sebelum abad kekosongan. Robot di Elbaf ini pun jauh lebih tua dari Emmet yang kita lihat di Pulau Egghead kemarin, maka tak heran tubuhnya sudah mengalami banyak kehancuran dan dikelilingi oleh berbagai tanaman, sehingga sekarang tubuh robot tersebut terlihat seperti bangunan yang terbengkalai. Di sana juga ada Lilith dan Bonnie yang telah tiba lebih dulu. Ketika mereka keluar dari dalam tubuh robot itu, mereka bertemu dengan Franky dan Ripley yang baru saja datang. Suasana di tempat itu begitu menyenangkan karena Franky dan Bonnie sama-sama terpukau dengan keberadaan sang robot itu. Namun semuanya berubah ketika monster awan badai mulai muncul. Monster itu merupakan salah satu objek mimpi buruk anak-anak raksasa yang dihidupkan oleh Gillingham. Dia pun mulai menebar teror yang membuat Franky dan yang lain langsung menjadi terkejut. Mereka bertanya-tanya makhluk apa itu, tapi sang monster awan segera melancarkan serangan petir besar. Hal tersebut pun membuat mereka langsung mengambil ancang-ancang untuk melawan. Franky bersiap untuk melancarkan tembakan radikal beam. Ripley mulai mengangkat kapaknya, Bonnie berubah menjadi mode dewasa, dan Lilith pun siap untuk membantu mereka. Dengan kerjasama tim yang baik, pada akhirnya 4 orang itu sukses mengalahkan monster tersebut. Franky lalu bertanya, apakah makhluk semacam itu memang wajar ada di Elbaf? Ripley menjawab, tentu saja tidak, karena makhluk tadi terbilang sangat aneh. Dengan begitu, maka mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi di negeri para raksasa itu. Franky bilang, sebenarnya dia sangat ingin masuk ke dalam bangunan robot kuno untuk melihat-lihat ada apa di sana, tapi dia sepertinya harus menunda dulu keinginan itu, karena mereka mesti segera kembali untuk bertemu dengan yang lain dan melihat apa yang sedang terjadi. Ripley pun setuju dengan Franky sehingga 4 orang itu segera bergegas pergi dari sana. Beralih ke hutan di dekat desa barat, di sana ada Dory dan Brogy yang baru saja menumbangkan 3 monster dengan Hakoku. Mereka tengah berada di atas kapal Great Eric yang dibuat terbang bagaikan kapal awan Elbaf. Di kapal itu pun tidak hanya ada para raksasa saja, melainkan ada pula Skopper Gaban yang ikut bersama dengan mereka seperti yang kita lihat pada bagian akhir chapter yang lalu. Maka kekuatan dari orang-orang di atas kapal tersebut sangat besar karena terdiri dari orang-orang yang sangat kuat. Cukup banyak monster yang bermunculan di tempat itu sehingga Dory, Brogy, dan Gaban langsung melancarkan berbagai teknik serangan jarak jauh dari atas kapal tersebut. Sementara mereka bertiga melakukan itu, para kru bajak laut Giant Warrior pun sangat bersemangat. Para kru itu tertawa lalu berkata, kekuatan dari 2 kapten mereka dan juga Yasan memang sangat hebat. Yasan yang mereka maksud adalah Skopper Gaban, karena memang itulah nama panggilannya di Pulau Elbaf. Para monster pun tumbang satu persatu akibat berbagai serangan dari 3 orang itu. Dory dan Brogy bertanya-tanya dari mana sebenarnya monster-monster itu berasal. Dari ukuran dan bentuk para monster itu, mereka adalah makhluk-makhluk unik dan sangat misterius, bukan seperti makhluk yang berasal dari Pulau Elbaf. Gaban pun berkata, kemungkinan paling masuk akal para monster itu tercipta karena kemampuan buah iblis seseorang. Salah satu dari para penyusup yang datang ke Elbaf adalah dalang di balik kemunculan monster-monster tersebut. Menurut Gaban, jika pengguna kemampuan itu tidak dihentikan, maka bisa jadi akan ada semakin banyak monster yang muncul lagi. Kemudian mereka mulai membahas soal informasi tentang kekacauan di sekolah Walrus. Para kru bajak laut Giant Warrior berkata, dapat dipastikan bahwa para penyusup itu mengincar murid-murid di sana. Mereka pun bertanya-tanya siapa sebenarnya penyusup yang nekat mengacau di Elbaf dan apa tujuan asli mereka terhadap anak-anak raksasa. Gaban menanggapi dengan bilang, itu bisa siapa saja, entah organisasi kriminal kuat atau kelompok bajak laut. Namun, ada juga kemungkinan lain yang lebih buruk. Bisa saja para penyusup itu berasal dari pemerintah dunia dan mereka punya rencana besar terkait dengan Elbaf. Mendengar kemungkinan itu pun membuat bajak laut Giant Warrior langsung menjadi terkejut. Dengan emosi, Dory dan Brogy bilang berani-beraninya pihak pemerintah dunia datang dan berulah di Pulau Elbaf. Hal itu sama saja dengan pemerintah dunia menantang perang seluruh prajurit raksasa. Gaban pun berkata, jika memang benar ini adalah ulah dari pemerintah dunia, maka mereka harus lebih waspada dan bersiap untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk potensi perang yang sangat besar. Gaban juga menegaskan, jika perang besar sampai terjadi di Pulau Elbaf, dia akan membantu para raksasa sekuat tenaga. Hal itu membuat bajak laut Giant Warrior menjadi bersemangat. Para kru bilang, jika kekuatan Kapten Dory dan Brogy digabung dengan kekuatan Skopper Gaban, maka mereka yakin Elbaf tidak akan kalah.
Beralih ke tempat lain, robot kuno yang tubuhnya sudah menjadi bangunan tadi diperlihatkan kembali. Bagian dalam bangunan itu pun disorot, dan di sana ada siluet dari seseorang yang sangat misterius. Siluet itu bicara sendiri dengan bilang, rupanya mereka sudah pergi. Mereka yang dimaksud tentu merujuk kepada Bonnie dan Lilith yang tadi masuk ke dalam tubuh sang robot, dan juga Frankie dan Ripley yang baru saja datang. Jadi, orang misterius ini sebelumnya bersembunyi ketika tahu ada orang yang datang. Ternyata dia adalah Eustace Kid yang memang sengaja sedang mengincar robot kuno Elbaf ini. Jadi, beberapa waktu yang lalu, dia diselamatkan oleh Mosa di pantai Pulau Elbaf. Setelah dikalahkan oleh Shanks dan tenggelam di lautan, dia terbawa arus ekstrim sampai terdampar di Pulau Elbaf karena memang lokasi kalahnya Kid dari Shanks masih di sekitar Pulau Elbaf. Kid yang sudah pulih dari luka-lukanya berniat mencari para krunya, siapa tahu mereka juga terdampar di Pulau Elbaf. Namun dalam pencarian itu, dia secara tidak sengaja menemukan bangunan robot kuno Elbaf. Kini dia mencoba menggunakan kekuatan magnetnya untuk mengendalikan kerangka besi dari robot kuno tersebut. Awalnya, Kid merasa sangat kesulitan, tapi setelah beberapa waktu, dia mulai bisa menggerakkannya sedikit demi sedikit. Kid saat ini masih kelelahan. Dia berencana memulihkan diri, lalu akan mencoba mengendalikan robot kuno itu lagi. Jadi, robot kuno berumur 3000 tahun di Elbaf ini akan menjadi rebutan dari dua belah pihak, yaitu Frankie dan juga Eustace Kid. Sepertinya robot kuno itu hanya akan digunakan sementara oleh Kid di Pulau Elbaf, dan pada akhirnya nanti akan jatuh ke tangan Frankie. Berpindah ke tempat lain, cerita memperlihatkan lokasi di mana Saul, Robin, dan Chopper berada. Saul sedang mencoba menghentikan anak-anak raksasa memakai tali untuk menarik mereka satu persatu dengan lembut, karena anak-anak itu tidak bisa disentuh dengan tangan akibat ulah Somers yang membungkus tubuh mereka dengan tanaman berduri tak kasat mata. Namun dalam upayanya menolong anak-anak raksasa, Saul diganggu oleh kedatangan monster serigala besar. Monster serigala itu juga sama seperti monster-monster lain yang mengacau saat ini. Dia berasal dari mimpi buruk yang dihidupkan oleh Gillingham. Robin dan Chopper pun meminta Saul untuk tetap fokus menolong para murid di sana, biar monster serigala yang datang itu dihadapi oleh mereka saja. Robin memunculkan tangan-tangan besar untuk menahan pergerakan dari monster tersebut. Kemudian Chopper berubah ke wujud monster dan langsung melompat untuk menyerang. Dia melancarkan serangan yang kuat terhadap si monster serigala. Rupanya monster serigala di sana terbilang sangat kuat, sehingga dia masih mampu berdiri meskipun terkena serangan dari Chopper. Tapi Robin dan Chopper memakai beragam teknik lagi untuk melawannya, sehingga pada akhirnya sang monster itu tumbang dan seketika langsung lenyap. Sementara itu, para ksatria suci masih memantau keadaan di sana. Somers bilang, kekuatan dari si wanita di sana dan makhluk aneh yang mirip dengan rusa itu ternyata boleh juga. Setelah mengamati lebih lama, Somers menyadari bahwa wanita yang ada di sana rupanya adalah Nico Robin, salah satu target besar dari pemerintah dunia. Kemudian Gillingham bilang pada Somers, mari buat permainan menjadi lebih seru. Dia meminta rekannya itu untuk memikirkan pasukan monster. Somers pun mulai berimajinasi, memikirkan para monster yang terdiri dari berbagai macam makhluk aneh. Setelah itu, Gillingham membuat Somers menjadi tertidur, lalu dia mengeluarkan monster-monster itu dari dalam mimpi Somers. Kekuatan Gillingham memang tidak selalu harus dari mimpi buruk, tapi hanya dengan memikirkannya saja, dia bisa mengeluarkan berbagai hal termasuk monster dari mimpi orang tersebut. Para monster yang baru muncul ini memang ukurannya tidak sebesar monster-monster dari mimpi buruk anak-anak raksasa, karena Somers hanya memikirkannya tanpa rasa takut sama sekali, sehingga tingkat kengeriannya tidak sebesar yang berasal dari mimpi buruk. Namun tetap saja mereka akan sangat merepotkan karena jumlahnya sangat banyak, lebih banyak dari para monster mimpi buruk anak-anak. Gillingham pun segera memerintahkan para monster tersebut untuk pergi ke tempat di mana Saul, Robin, dan Chopper berada. Ketika para monster tiba di sana, Robin dan Chopper pun langsung menjadi terkejut, tapi mereka tetap meminta Saul untuk fokus menolong para murid. Dengan sekuat tenaga, mereka menghadapi monster-monster itu. Tapi karena jumlahnya sangat banyak, mereka berdua merasa cukup terdesak. Untung saja, Nami, Usopp, Brook, dan Jinbei yang dibawa oleh Cullen tiba tepat waktu. Mereka pun segera membantu Robin dan Chopper dalam pertarungan melawan sekumpulan monster. Di sana, para kru bajak laut topi jerami itu bertarung dengan sangat baik. Mereka menggunakan berbagai teknik sehingga mampu mengungguli monster-monster yang ada di tempat itu. Somers yang memantau dari jauh bilang, sepertinya keadaan telah menjadi semakin menarik. Dia juga di sana bisa mengenali Jinbei. Dia bilang, mantan si Cibuka yang satu itu memang kuat seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Sementara itu, Gunko bisa melihat Brook. Dia pun tampak antusias dan seketika langsung bilang Soul King karena dia mengidolakan Brook sebagai musisi dan juga suka terhadap karya-karyanya. Gillingham pun menyadari dan berkata, rupanya si tengkorak aneh itu adalah orang yang menyanyikan lagu favorit Gunko. Mendengar itu, membuat Somers segera menegur Gunko dengan bilang, jangan mencampur misi dengan perasaan pribadi. Gunko lalu menjawab dengan kesal bahwa tak perlu dibilang juga dia sudah tahu.
Beberapa saat kemudian, terlihat pasukan monster yang dihidupkan oleh Gillingham dari mimpi buruk Somers tadi sudah dikalahkan. Melihat itu, membuat Somers berkata, orang-orang di sana pasti merasa di atas angin karena telah berhasil mengalahkan para monster itu. Si raksasa yang menarik anak-anak dengan aman memakai tali pun tampaknya merasa lega karena berpikir sudah menemukan cara untuk menolong mereka. Tapi Somers bilang, dia akan mengubah situasi itu menjadi keputusasaan. Somers memang suka melihat orang-orang yang sudah merasa unggul tiba-tiba menjadi putus asa karena keadaan yang tidak terduga. Maka dia berniat untuk pergi ke sana dan menyerang orang-orang itu secara langsung. Dia memasang ekspresi seram dan mulai bergerak menuju ke tempat mereka berada. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1145. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.